Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Nur Aini dari kampus UINHAS Jember dari program studi Bahasa dan Sastra Arab. Ingin mewawancarai dengan tentang mantra asmin gitu ya. Di UIJ, Universitas Islam Jember. peran di pondok. Peran di pondok hanya bantu-bantu. Jadi ustad berarti ya. Ya gitu. Mungkin lama keterlibatan menggunakan amalan ini tahunnya Kurang lebih hanya 10 tahun itu sih. kurang lebih 10 tahun ya. Oke. Ini akan ada beberapa pertanyaan, kalau ada yang nggak bisa dijawab buatan apa-apa. Yang pertama, bagaimana asal mula dari guru sebelumnya, kitab tertentu atau hasil ilham spiritual? Itu semuanya dari guru, karena kita membutuhkan asal. Itu saling ketergantungan antara ke atas. Kalau sama dari siapa? Dari Namanya dari kiai. dari kiai. Terus kiai dari Kiai itu Raden Kiai Ahmadin. kiai Kiai Ahmadin. Kiai Ahmadin. Kiai Ahmadin dari Kiai dari Kiai dan seterusnya. Terus makna dari lafaz tersendiri itu apa? Maknanya sendiri kami sebagai santri tak pernah dikasih tahu. Itu rahasia dari guru. Karena kita diberi cuma satu kali dengan syaratan apabila sudah berkeluarga ditanyakan lagi. Dan sampai sekarang kami belum menanyakan. Karena istilahnya itu takut salah bicara kepada kiai, kiai nasi. Jadi kami itu Lalu bagaimana hubungan amalan ini dengan ajaran Islam secara syariat dan tasawuf? bagus. Memang itu istilahnya itu memang yang harus dipegang oleh para santri. Sebagai istilahnya itu apabila kita masuk ke dalam hutan, apakah kita cuma diam saja gak bawa apa-apa, seandainya ada macam kita apa mau lari mau gimana, kalau kita sudah mempunyai sebuah pisau, senjata, kan itu bisa digunakan untuk menolong dan membela diri kita sendiri. Alat ini diperbolehkan atau dilarang digunakan? Kalau diperbolehkannya pada waktu kita membesar. Contoh, kita kedatangan tamu seperti mbaknya, kita ngobrol kan enak. Setelah itu di antara kita mbaknya yang naik darah istilahnya begitu. Nah, kalau saya sepertinya sudah perpojokan, maka boleh menggunakan gitu. Tapi selama mbaknya itu masih panas dan bisa didiamkan, ya sudah. Nggak usah pakai. Karena itu memang larangan saling menghargai. Lalu tata cara amalan ini Pak, apa bilangannya, jumlah bacaannya, waktu dan syarat adat mungkin ada? Ada caranya memang. Kalau caranya itu dulu hanya puasa selama 10 hari, tapi pakai nasi putih saja. Nasi putihnya itu hanya tiga tangan lah seperti itu. Dalam sahur buka dan airnya pun air putih. Apa ada nilai moral atau alat tertentu yang harus menyertai pembacaannya? Ada sebetulnya. Istilahnya itu harus menghormati kepada orang tua itu biasa. Tapi pada waktu mengamalkan itu kita harus lebih. Istilahnya dengan kondisi kita yang sudah lemas atau lemah, itu kan kita tetap. Nah, untuk membuktikannya seperti itu kita butuh tenaga.
tenaga yang lebih. Kalau seperti setiap harinya kan kita makan, minum, makanan enak dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu kita kan cuma dijatah sekian. Nah, itulah kelebihannya, harus mempunyai tenaga yang lebih. Maksudnya yang seperti itu. Lalu proses pewarisan amalan itu bagaimana? Apa ada apa ritual gitu? Pada waktu itu nggak ada. Hanya kami dengan teman-teman, ada kurang lebihnya empat teman. Pada waktu bulan puasa itu kita cuma berzikir bareng. Setelah berzikir bareng, barulah diberi itu, asalkan mampu melaksanakannya. Alhamdulillah, dari 4 teman kami mampu melaksanakan puasa selama 10 hari. Dan itu pun waktunya untuk membacanya kurang lebih jam 12 malam. Sebanyak bilangannya dulu itu 313. Selama 10 hari. Jam 12 malam dan maghrib itu 41 dan subuh 41. Ada batasan mungkin untuk amalan ini? Batasan penggunaan? Enggak ada. Sampai sekarang saya belum menggunakan. Oh. Sampai sekarang saya belum menggunakan. Cuma sudah mendalam. Iya, sudah mendalam. Sampai sekarang saya belum menggunakan. Saya untuk apa? Ya cuma jaga-jaga seandainya ada sesuatu di jalan, di mana, itu cuma buat senjata saya pribadi itu. Perkenalkan, saya Intan Nuraini dari kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dari program studi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan melaksanakan observasi tentang mantra tasbih, mantra yang untuk melumpuhkan musuh. Mantra membuat musuh. Asmin. Pasmin ya mas, wawancara terkait itu kan tanya Aki lah, jawab gitu. Mungkin saya nanya dulu namanya jenengan sinten? Nama saya Sofyan Sahuri. Sofyan Sahuri. usia Usia 32. latar belakang pendidikan S1-nya. S1-nya dari Universitas Islam Jember UIJ. Hobi lama keterlibatan dengan mengamalkan ini berapa tahun, maksudnya mulai dari kalau itu kami kan di sini, saya pribadi itu kan besar di sini Pak. Dalam artian dari SD saya sudah ada di sini, masih belum ada yang mondok, hanya ada 2 atau 3 anak waktu itu sekitar tahun 2014 sampai ya sekarang ini 11 tahun ya? Di sini ada beberapa pertanyaan, kalau ada yang tidak bisa dijawab atau mungkin tidak bisa dijawab, tidak apa-apa. Yang pertama, bagaimana asal mula munculnya amalan atau mantra ini? Apakah amalan ini bersumber dari guru sebelumnya, kita tertentu, atau hasil ilham spiritual seperti itu? Kalau itu kita kenalnya di pondok, pasti ada guru sanatnya. Artinya kita kalau ada amalan kayak gitu kan, itu kan biasanya senjatanya anak santri, jadi kita ada sanatnya dari guru ke guru. Mungkin kalau boleh tahu dari sampean ke siapa? Ya dari kami, dari kus ke kiai-kiainya terus gitu. Nanti di akhir boleh saya tanya namanya ya. Kalau masalah detailnya saya kurang paham gitu. Oh, ya enggak, dari sampean saja. Oh. Sampean dapat dari siapa terus. Lalu apa sampean
makna dari lafaz tersebut? Ya artinya kalau maknanya itu kan luas. Artinya di sana hanya gini, kita sebagai santri kan nggak mungkin perang fisik. Artinya kita itu mengandalkan apa ya, riadoh di sana. Kalau masalah artinya dan masalah makna lebih luasnya itu tidak khusus. Artinya hanya membuat kita lebih yakin lagi dari itu. Jadi kalau lebih dispesifikkan lagi, lebih dikhususkan lagi, seakan-akan apa bedanya dengan ilmu-ilmu yang lain. Di sana sebenarnya bukan masalah kita ngamalkan seperti itu untuk menghancurkan musuh atau apa. Sebenarnya itu hanya membuat motivasi kita lebih kuat. Jadi keyakinan kita lebih kuat. Ketika keyakinan lebih kuat, maka secara tidak langsung ilmu ataupun apa daya kekuatan kita itu kan positif, akan nambah. Itu yang sebenarnya ke sana. Kalau masalah efeknya itu tidak terlalu pengaruh, tapi keyakinannya. Lalu apa ada hubungan amalan ini dengan ajaran Islam secara syariah atau tasawuf? Kalau secara hubungan itu, kalau secara syariat itu ya kasarnya itu tidak ada ajaran yang menuntun ke sana. Tapi karena di sini kita itu apa dari lingkungan pesantren, nah sehingga guru-guru kami itu memiliki suatu suatu amalan. Nah, itu karena kita di pesantren dan kita sistemnya manut kiai guru lah. Jadi kita itu ngikutin dari guru-guru kita. Jelas guru-guru kita itu kami yakin bukan orang-orang orang-orang biasa. Mereka itu sudah tahu kemana arah, dan juga paham masalah mau dibawa kemana dan untuk apa ini. Kita lebih fokusnya ke sana, kita lebih percaya kepada guru. Lalu mungkin ada tata cara membaca kayak jumlahnya, waktu, syarat ada? Kalau jumlah waktu itu sebenarnya kita seperti orang Islam biasanya, Mas. Kita ada yang 41 di Indonesia. Kan itu amalan-amalan orang Islam itu. Ada pun kadang 312 kita ikuti sejarah Nabi waktu perang Badar. Ya itu, Mas. Jadi kita hanya memfokuskan kita takluknya wis ke jumlah-jumlah itu. Ya tergantung sekuat kita wis. Itu. Kalau waktunya mungkin? Kalau waktunya bebas. Lalu dalam kondisi seperti apa amalan ini diperbolehkan atau dilarang dibaca? Kalau secara khusus itu ya boleh-boleh saja kapanpun dimanapun. Dan secara itu tidak ada larangan. Artinya itu kan baca dikir, intinya kan dikir kita berikan kepada Sang Holy, kepada Allah Ta'ala. Jadi agak ada larangan untuk saya. Lagian kan kembali yang tadi Pak, kita mengamalkan seperti itu bukan untuk nampak-nampan ini kan, kita menjaga diri, tapi karena kita yakin, mungkin dengan keyakinan kita, dengan ilmu dengan positif pemikiran kita itu secara otomatis meningkatkan percaya diri kita. Itu yang mungkin. Sementara ini mungkin yang teman-teman yang mereka takutkan itu terlalu ke buat ini gitu. Itu yang perlu diluruskan. Lalu proses pewarisan amalan. Proses amalan itu ya selama di sini jadi santri sini saya itu langsung dikasihkan baik itu anak SD, SMP, SMA, pokoknya masuk ke sini ya kita amalkan guys. Setiap ada mau kegiatan atau ada kegiatan, ada keperluan atau ada keperluan terserah anaknya. Tapi kalau memang misalnya kita menghadapi sesuatu yang perlu ya baru kita jamaah guys. Itu apa dibukukan, apa nanti lewat lisan pewarisannya? Jadi kayak mungkin kita baca terus ada itu yang apa? ada dua model, tergantung dikasih siapa kan. Tapi kebanyakan lisan. Karena di sana lebih kuatan. Jadi jarang bahkan sampai hampir pernah dilarang nulis katanya. Artinya hafalkan di sini kan sedikit loh. Lalu
kan pasti ada manfaatnya ya. Apakah Anda pernah menyaksikan atau mendengar kejadian nyata terkait efektivitas mantra? Kalau kita bilang sekali lagi kita luruskan Pak ya. Kalau bilang mantra itu bisa ada tidak? Karena itu seakan-akan kesihir, seakan-akan harinya ya. Nah, di sana itu amalan dikir. Nah, kalau masalah kasihan, yang tadi saya bilang itu, ketika kita meyakini sesuatu amalan, terus yang ngasihnya adalah seorang yang kita percaya, itu akan timbul rasa positif kepada diri kita, suatu energi itu yang biasa kita rasakan. Sangat kita lebih percaya diri melakukan apa-apa. Yang tugas murid atau tugas kuliah. Jadi jenengan mungkin pernah mengamalkannya Sampai sekarang. setiap apa? Ya kalau setiap apa kita nggak punya waktu khusus lah. Kalau seperti ini. Nah, jadi kalau kita misalnya ada kesibukan kan itu biasanya dikhususkan untuk apa gitu ada. Ketika hampir merepet ke sana baru kita lakukan. Tapi kebanyakan ya sampai sekarang saya ngamalkan tapi waktunya tak tertentu lah. Kita lebih kalau sudah seperti kita ini kalau sudah asalnya senior ya maksudnya sudah lama-lama yang agak tua-tua ini malahan yang lebih mantap itu dikir-dikir biasanya itu seperti hasbunallahu lagi salawat itu malah yang lebih kuat menurut kami itu yang lebih mantap kepada kami. Nah, untuk kan pernah mengamalkan ya. Oke. Apa ada pernah mengalami sesuatu setelah mengamalkan? Itu kita itu lebih percaya diri lagi itu. Oh, siap. Intinya seakan-akan ada apa ya tadi itu ada energi wis. Kenapa? Kita keyakinan setidaknya. Kalau sudah yakin dengan sesuatu kan pasti ada manfaatnya. Itu lebih kuatnya. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Nuraini dari kampus UIN Jember dari program studi bahasa dan sastra Arab. Ingin mewawancarai jenengan tentang doa atau mantra tersebut. Wa asmi wa kimian. Terus Pertama saya tanya dulu namanya jenengan siapa? nama saya Taufikur Rahman. Usia Usia 25 tahun. 25. Latar belakang pendidikan Latar belakang pendidikan S1 S1 di mana? di Universitas Kencong, Jember. Program studi PAI, Pendidikan Agama Islam. peran Ustadz ya. Lama keterlibatan mengamalkan amalan itu. Kurang lebih 7 tahunan. 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Samean dapat amalan ini dari siapa? Silsilahnya? Silsilahnya ya tentunya dari guru ya. Tentunya dari Mas Ai, dari guru, dari kiai. Nanti boleh tahu namanya kiainya? Namanya Kiai Syahiduddin. Kiai Syahiduddin. Ya, sanad yang asli. Mungkin jangan tahu kiainya ini dapat dari siapa? Nah, kalau silsilahnya itu kalau sambung sanad itu yang pertama itu dari Yai Ahmadin Curah Lele Balung. Yai Ahmadin. Yai Ahmadin. Lalu Untuk intisab sanad selanjutnya ke atasannya itu ke Yai As'ad Samsul Arifin Sukorejo. Yai As'ad Samsul Arifin Sukorejo. apakah amalan ini termasuk ruqyah, hizib, doa atau kategori mana ya? Kalau ini hizib yang berbentuk doa. Soalnya apa? Ini biasanya potongan dari hizib barki. Tapi ketika kita aplikasikan bentuk amalan tersebut ya doa, tapi doanya agak sakral seperti itu. Tapi itu potongan dari hizib barki seperti itu. Hizib yang ada
keta'alukannya dengan doa. Seperti itu. Dalam situasi apa amalan ini diajarkan atau diperbolehkan diamalkan? Biasanya amalan ini dilakukan ketika anak jenjang mau lomba, mau ikut lomba seperti itu. Biasanya kan ketika kita memaknai dari wa asmi wa bakim summa a'mi itu apa membungkamkan seperti a'mi membutakan istilahnya, tapi bukan membutakan secara tekstual, itu membutakan secara ketika ikut lomba itu agar anak-anak atau musuh itu gede. Nah, ketika dilihat dari itu mengamalkannya itu seperti itu untuk lomba, untuk agar apa ya musuh itu ya apa agak menurun lah bakatnya seperti itu. Bukan berarti kita apa ya mengajarkan kejelekan, tidak. Soalnya ketika lomba mengajukan prestasi, ketika sudah dapat prestasi nanti pondoknya kalau sudah dapat juara nanti ada ikut senang juga, ikut senang juga masyarakat. Makanya ya seperti itu. Amalan-amalan ini untuk lomba atau apa untuk penahan diri lah, untuk keselamatan seperti itu. Apa ada batasan penggunaan amalan ini agar tetap dalam koridor syariat? Nah, untuk batasan subun batasan itu nggak ada sih, soalnya ketika kita dilansir dari teori atau tata cara mengamalkan itu sesuai syariat, seperti ya harus kita berwudu di tempat yang apa ya tohirun, yang harus suci dan lain sebagainya. Yang pertama ya harus takarub ilallah. Intinya ketika kita melakukan itu, tuntunan dari atas itu memang ada toledo dari syariat, ada kesesuaian dari syariat. Kecuali mungkin kalau nanti kayak kalau mau mengamalkan enggak tarku sholat harus meninggalkan sholat, bisa jadi kita enggak boleh mengamalkan batasan. Tapi selama saya mengamalkan enggak. Intinya sesuai syariat, tasawuf atau secara apa itu sesuai syariat seperti itu. Proses pewarisan. Nah, proses pewarisan ya turun temurun. Nah, ada istilahnya teori itu ada masai dan tilmidah. Nah, masai itu diturunkan kepada tilmidah. Jadi gurunya seperti Yai Syekh Nawalil Bangkalan, ke Yai Asamsul Arifin, ke Kiai Ahmadi Doralele, Yai Sajiduddin, sampai ke ustadz-ustadznya, sampai ke saya, ini turun temurun. Jadi kayak ada intisab sanad yang berkesinambungan seperti itu. Turun temurun antar guru ke murid, guru murid seperti itu. Apakah Samen pernah menyaksikan kejadian nyata setelah mengamalkan doa ini? Alhamdulillah waktu saya dulu itu pada sekitaran tahun 2014 mungkin, kalau nggak 2012, sekitar 13-14 itu saya di Kaliwates ikut lomba. Saya bukan menyaksikan, saya rasakan langsung kan, saya mengamalkan otomatis saya merasakan. Saya ikut lomba tata kalimat. Setelah tata kalimat itu saya baca seperti itu langsung menghendakkan bumi 3 kali. Nah, seketika itu wasaatan lah. Waktu itu juga langsung musuhnya keot. Bukan larinya bisa, tapi seakan-akan kayak lambat, kayak ada beban. Nah, kenapa saya kok seperti ini? Bukan saya mengajarkan sihir atau kebencian, enggak. Soalnya sana punya dekengan juga amalan seperti itu. Jadi kuat-kuatan mana seperti itu. Jadi saya menyaksikannya seperti itu ketika lomba dulu seperti itu. Oke. Terus bagaimana menghadapi respon masyarakat ketika ada yang meragukan, menolak atau menuduh praktik ini bid'ah atau sihir? Nah, kebetulan kalau memang mau membahas bid'ah atau sihir dan lain sebagainya, tentunya sebelum kita mengamalkan harus adanya tabayyun, harus adanya penelitian agar tidak salah paham terhadap apa yang orang-orang amalkan. Semisal contoh, ketika mau mengamalkan wa asmim, sebelum masyarakat mau membilang bid'ah atau syirik yang menyekutukan Allah dan lain sebagainya, harus ditabayunkan dulu, ditelaah. Ini larinya kemana? Takarub ilallah apa bukan? Wa ila falah. Atau ini larinya kemana? Apa menyembah ke jimat itu apa enggak? Kalau selama itu tolerir takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, ya enggak. Makanya yang perlu kita lakukan ketika ada masyarakat menilai gini harus tabayun dulu. Kita praktek bersama ajarannya seperti ini. Yang pertama takarub ilallah, segi mendekatkan diri kepada Allah, harus sholat, harus sesuci. Itu kalau dilihat dari konsensus fikih itu enggak melanggar, enggak tarku syariah, bahkan itu sejalan lah. Ketika sudah paham betul, setelah tabayun enggak akan seperti itu. Jadi harus tabayunkan dulu ketika ada masyarakat salah paham. Jadi gini, seperti itu. Apa
ada amalan serupa dalam tradisi Islam yang seperti itu? Ada serupa kalau di Islam, kalau ketika melansir dari tafsir-tafsir, hadis-hadis, seperti contoh kalau di hadis Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sambil itu sudah hadis lumrah yang di apa ya, mutabar lah, memang lumrah dari Kanjeng Nabi diturunkan kepada umatnya seperti itu. Itu kalau di dalam ranah pembahasan itu sudah masuk dalam mengurung diri atau menjaga dari bahaya. Nah, ketika dikaitkan ditaklukkan dengan waswim tadi, meskipun nggak ada nas dalam Al-Quran maupun dari Kanjeng Nabi Muhammad seperti hadis sahih, itu sesuai syariat kan apa? Itu juga mengurung diri ketika lomba atau dari mara bahaya seperti itu. Cuma itu nggak sampai intisabnya nggak sampai ke Kanjeng Nabi. Mungkin ulama-ulama kita yang dulu yang alim, yang alimun, yang mengetahui tentang hal itu sudah kedekatannya sudah luar biasa juga seperti itu. Cuma itu lebih luar biasa Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi keyakinannya ya sama seperti itu, menjaga diri lah. Mungkin ada pesan atau nasihat bagi peneliti atau masyarakat terkait amalan ini? Ya, yang pesan saya itulah yang menyinggung terkait siri dan lain sebagainya, ya kan ini yang mengamalkan, yang jenengan minta yang nggak urf kan, yang nggak umum kan, yang cuma buat kita atau ya mungkin jangan mensirikan atau membid'ahkan, menyesatkan orang sebelum tabayun, itu mungkin. Soalnya kalau melansir harus mengamalkan nggak juga, soalnya ini siapa yang butuh seperti itu, yang butuh siapa ya itu yang harus menerimanya, nggak butuh ya biarkan. Perihalnya ketika ada orang sowan ke kiai mau menerima ya ke kiai, kalau enggak ya enggak, terserah seperti itu. Intinya kalau memang nggak tahu betul, kalau nggak ingin mengamalkan, jangan menyalahkan sebelum meneliti atau menelaah dari amalan tersebut. Oke. Apa berkenan jika dikutip pada tujuan akademik penelitian ini? Ya bisa, soalnya ini ya dibuat meskipun khusus ya juga dibuat umum. Seandainya mau mengamalkan ya sah-sah saja. Soalnya kalau orang mau mengamalkan ya ketika orang nggak jarang wirid bisa jadi wirid. Soalnya itu sebagian dari ayat Al-Quran. Cuma mengkhususkan itu nggak ada sana. Tapi mungkin dari ulama-ulama kita nggak nyampe ke Kanjeng Nabi bisa dibenarkan. Soalnya itu dalam konteks ijma lah, perkumpulan para ulama seperti itu. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini, saya dari kampus UIN Has Jember dari program studi bahasa dan sastra Arab. Di sini ingin mewawancarai kalian mengenai doa waswim ya, Cak. Waswim. Sebelumnya saya izin bertanya, nama kalian berdua, nama panjang? Nama saya Rizky Afandi. Iya, panjang. Umurnya? Muhammad Farhan Aziz. Usia? 15. 15? 16. Latar belakang pendidikan sekarang Kelas SMA. SMA kelas 2, Kelas kelas 1 di sini ya? Lama keterlibatan dari mulai tahu pertama kali doa tersebut sampai sekarang berapa tahun? Kalau saya masih 2 tahun. 2 tahun jadinya? 3 tahun. 3 tahun. Di sini akan ada beberapa pertanyaan, kalau tidak bisa dijawab tidak apa-apa. Mungkin bisa bergantian menjawabnya. Yang pertama aja dari masnya, terus dari masnya ya. Yang pertama, bagaimana pertama kali Anda mengenal amalan ini? Ya, dimulai dari lomba tersebut, kata Ustaz Taufik tadi. Dimulai dari lomba, saya mengikuti lomba, saya dikasih amalan tersebut mulai dari tahun 2023. 2023, oke. Beserta sanadnya. Cukup? Kalau gimana? Sama saja. Sama 2023 juga. Oke. Lalu yang kedua, apakah amalan ini diajarkan secara formal atau khusus? Tertutup gitu, kayak Khusus. harus ada ritualnya gitu. Iya. Secara khusus ya dia. Mungkin ada tata caranya
harus puasa apa bertapa seperti itu? Iya, memang harus. Kalau tepat ingin apa istilahnya? Istilah tajam ya. Apa ya? Istilah tajam ya. Tajam, Nah, ya, mentajamkan. harus berpuasa. Ya. Oh, berpuasa biasanya berapa hari atau berapa lama? Kalau biasanya anak di sini 40 hari. 40 hari ya? Apa ada ketentuan atau syaratnya kalau berpuasa? Tidak boleh melakukan ini apa? Ya, Apa cuma berpuasa? tergantung niatnya. Oke. Terus apa pemahaman kalian berdua tentang fungsi dan tujuan mantra ini? Agar musuh itu teledor. Mungkin kalau mau pakai bahasa Madura nggak apa-apa. Kalau kesusahan bahasa Indonesia gitu nggak apa-apa. Nanti saya punya teman translate kok. Ya nggak apa-apa. Terus lanjut, pernah Anda mengalami pengalaman tertentu setelah mengamalkannya? Ya, Mungkin bisa dijelasin. ketika itu saya ikut lomba di acara festival lomba antara TPQ. Di sana saya menggunakan amalan itu, musuhnya langsung diam, tidak bisa menjawab. Ya, kalau masnya mungkin Pernah kemarin masih ikut lomba bersama, saya mempraktekkan bacaan itu dan alhamdulillah bisa juara. lalu Kak, saya mau nanya nih, apakah kalian berdua itu mendukung tradisi ini diteruskan atau perlu disaring kembali? Ya, kalau bisa diteruskan kalau Saya meneruskan. Oke, cukup. Terima kasih.